Jadi para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dan kita diberikannya semangat dan sabar untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah atau sarana untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan waktu-waktu yang masih tersisa itu hendaknya kita gunakan untuk mendulang pahala, dan bersyukurlah setiap kali kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk beramal saleh, karena itu hanyalah terjadi atas kehendak Allah. Maka yang paling pantas untuk kita syukuri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang memang benar-benar mencintainya, umatnya yang mampu membuktikan cinta itu, tidak hanya sekedar ungkapan lisan saja. Karena betapa mudah kita mengakui bahwa kita mencintai Rasul, tapi cinta itu perlulah dibuktikan. Dan setiap kali kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasul, itu semua akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau suka, kita suka juga. Apa yang beliau benci, kita ikut membencinya. Jangan yang terjadi adalah kebalikan. Yang disukai oleh Nabi, kita perolok-olokkan. Banyak sekali hari ini hal-hal yang disenangi oleh Nabi, tapi menjadi bahan candaan, menjadi bahan tertawaan. Padahal itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau benci, kita harus ikut pula membencinya. Itu bukti dari cinta. Tapi kalau seandainya kita suka dengan apa yang beliau benci dan kita benci dengan apa yang beliau suka, berarti cinta kita dusta. Oleh karena itu mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar ketika mengatakan cinta Rasul itu cinta dalam artian yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan
syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita berhenti sejenak dari kajian sirah kita selama bulan Ramadan, dan alhamdulillah sekarang kita bisa kembali untuk melanjutkannya. Kita berharap Ramadan ini benar-benar kembali menyegarkan semangat kita, mencas ulang. Ibarat baterai HP itu kalau sudah lama dipakai perlu dicas. Ramadan itu chargernya. Ramadan itulah yang akan mencas kembali semangat kita. Maka namanya setelah Ramadan itu adalah Syawal. Syawal itu peningkatan, di mana meningkat semangat ibadah kita, meningkat semangat untuk berada di majelis ilmu, dan memohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu diberikan oleh Allah. Karena ilmu itu tidak datang begitu saja. Ada orang kadang bilang ilmu laduni gitu. Dari mana datangnya? Ilmu itu diberikan dan Allah yang memberikannya. Karena Allah lah yang maha berilmu. Apa yang diketahui oleh manusia itu sedikit sekali. Dan ilmunya Allah maha luas. Maka dalam ayat dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Berarti diberikan ada yang memberi, dan Allah lah yang memberikan ilmu itu. Mohon kepada Allah agar dibukanya hati kita, agar dibukanya pikiran kita. Dan Rasulullah SAW selalu saja meminta, atau satu-satunya yang diminta tambah oleh Rasul dalam kehidupannya adalah ilmu. Rasul kalau harta dia tidak minta tambah. Kalau untuk harta itu Rasul minta keberkahannya, yang ada itu diberkahi. Tapi kalau untuk ilmu Rasul minta tambah. Maka doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu saya, warzuqni fahma, dan berikan kepada saya rezeki pemahaman agama. Pemahaman ilmu itu berarti pemahaman agama kita itu rezeki dari Allah. Jangan dikira nanti rezeki itu hanya ada orang punya sekian kebun sawitnya, punya sekian kebun karetnya. Cenderung kita mengatakan rezeki itu adalah materi. Padahal materi itu bagian kecil dari rezeki Allah. Ada banyak rezeki Allah yang kadang-kadang kita tidak sadari ada pada diri kita, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Salah satu dari bentuk rezeki itu pemahaman terhadap agama. Karena doa tadi itu warzuqni fahma, beri saya rezeki pemahaman terhadap ilmu itu. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang diberikan ilmu dan pengetahuan agamanya oleh Allah, dan sekaligus juga diberikan semangat untuk mengamalkannya, itu sesungguhnya adalah rezeki yang luar biasa. Meskipun barangkali dunia di tangannya hanya sedikit. Dunia itu kan tidak perlu banyak, dunia itu yang perlu cukup. Banyak pun, tapi kalau seandainya kita tidak memanfaatkan, apa gunanya? Ada orang sekian miliar di rekeningnya, tidak dia apa-apain, buat apa? Maka rezeki itu sesungguhnya adalah apa yang kita nikmati, bukan apa yang kita miliki. Tidak semua yang kita miliki lalu menjadi rezeki kita. Mungkin kita yang punya, tapi rezeki orang lain. Kalau ada orang 5 mobilnya, 4 tidak pernah dia pakai. Orang yang pakai semuanya, 1 yang dia pakai. Berarti rezeki mobilnya sebenarnya hanya 1. Walaupun dia punya 5. Nah, kadang awak yang punya, awak yang bertanggung jawabkan, orang yang menikmati. Coba, di sisi Allah kita yang mempertanggung jawabkan. Dari mana kita dapat
Untuk apa gunanya? Jangan-jangan apa yang kita punya digunakan oleh orang lain sebagai wasilah, sarana untuk berbuat dosa. Kalau kita yang punya. Nah, oleh karena itu, yang rezeki itu luar biasa, nggak akan pernah bisa kita hitung. Dan bersyukurlah ketika diberikan pemahaman agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah selalu kepada Allah agar diberikan pemahaman agama itu. Tidak hanya sekedar paham, tapi semangat untuk mengamalkan apa yang dipahami. Itulah sebabnya duduk di majelis ilmu itu diberikan fadilah yang luar biasa oleh Allah. Karena dia cara untuk meraih rezeki pemahaman agama. Jadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah itu pasti tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah duduk di majelis ilmu. Bahkan belum kita duduk, baru berjalan menjelang sampai ke majelis ilmu, sudah ada fadilahnya. Kalau duduk ada lagi riwayatnya, berjalan menuju itu saja itu sudah ada fadilahnya. Apa kata Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan, berarti menempuh jalan kan belum sampai itu kan? Baru berjalan menuju yaltamisu fihi ilman. Tujuannya dia untuk mendapatkan ilmu. Apa kata Rasul? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita dengar, kita umpamanya di masjid ada kajian, ada ilmu yang disampaikan, keluar kita dari rumah kita tujuannya untuk berada di majelis ilmu yang kita tahu tadi, dia sedang didekatkan oleh Allah jalannya menuju surga. Tidakkah menjadi satu kebahagiaan bagi kita ketika surga semakin dekat dengan kita? Dan kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketika kaki sudah menginjakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua didekatkan oleh Allah dengan surganya disebabkan oleh keberadaan kita pada majelis ilmu di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada kajian sirah kita, sirah nabawi, sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebelum Ramadan kita sudah sampai pada mukaddimah yang berkaitan dengan dakwah Rasul secara jahar. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlangsung secara diam-diam, Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Karena memang Allah sudah memerintahkan untuk menyampaikan, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah harus terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah itu apa yang diperintahkan. Kalau dulu disampaikan juga, tapi masih diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi sudah tidak saatnya lagi diam-diam. Islam harus disampaikan secara jelas, secara terang-terangan, nggak boleh lagi takut-takut dalam menyampaikannya. Walaupun konsekuensinya sangatlah berat. Konsekuensi dari Jawa jahar itu, ini akan kita lihat insya Allah pada malam hari ini. Apa kriteria dari dakwah jaharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya itu tidak dialami, sebelumnya tidak dirasakan. Bahkan ada di antara orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah sendiri yang tidak tahu di mana pusat dakwahnya Rasul. Dan kebanyakan mereka memang tidak mengetahuinya karena disembunyikan. Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam itu tempat di mana Nabi menyampaikan risalah. Ketika ada ayat yang diturunkan, disitulah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu tidak jauh dari tempat perkumpulannya orang-orang jahiliyah. Nah, ketika dakwah jahar itu sudah berlangsung,
ada banyak hal yang menjadi kriteria marhalah itu, tahapan dakwah jahar itu yang belum ada pada masa yang sebelumnya. Coba kita lihat beberapa ciri atau karakter dari dakwah jahar. Dikatakan ada banyak poin yang disampaikan oleh penulis buku ini, bahkan sampai 6 kriteria untuk dakwah jahar. Artinya apa kira-kira yang terjadi dalam dakwah jahar itu? Yang pertama sekali dikatakan kasratul idza'i washtidadul bala'i 'alan nabi wa ashabihil kiram. Jadi banyak dan beratnya cobaan, siksaan, ancaman yang dialami oleh Nabi dan juga oleh para sahabatnya. Sebelumnya kan enggak kan? Karena masih diam-diam kan? Nah, ketika Islam sudah disampaikan terang-terangan, banyaklah mereka-mereka itu yang menerima ajaran Islam, dan orang-orang jahiliyah kafir Quraisy mengetahui mereka-mereka itu sudah begitu mudah untuk menerima dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama sekali dikatakan pada masa jahar itu, fatrah jahriyah itu, kathratul idza washtidadul bala. Banyak hal-hal dan berat yang dialami oleh Rasul dan para sahabat, sesuatu yang ancaman yang menyakitkan atau tindakan-tindakan yang membuat mereka menjadi tersakiti oleh mereka-mereka yang Islam, sampai oleh Nabi sendiri. Jadi Nabi pun tidak luput dari apa yang atau tindakan-tindakan yang menyakitkan itu. Dalam riwayat dikatakan salah satunya yang disampaikan di sini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud sholat di Ka'bah. Sujud itu, sholat itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul kalau sujud dia bisa lama dalam sujudnya. Pada saat sujud itulah banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, seperti diambilnya kotoran tai onta kemudian diletakkan di pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul terus saja dalam sujudnya, sampai datang waktu itu Fatimah, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menyingkirkan kotoran yang ada yang diletakkan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang jahiliyah itu. Barulah Rasul bangkit ketika itu dari sujudnya. Pernah juga dia dicekik oleh orang-orang jahiliyah itu. Diambilnya selendangnya, kan biasa orang tuh pakai sesuatu yang ada di lehernya itu, kemudian dililitkan di lehernya Rasulullah SAW sambil ditarik. Lewat ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar adalah sudah masuk Islam dan dia adalah yang pertama masuk Islam seperti yang kita ceritakan dulu. Dia bilang, ataqtulu rajulan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbi Allah, yang mengatakan Tuhan saya adalah Allah? Abu Bakar adalah orang yang sangat disegani di tengah-tengah pergaulan masyarakat Quraisy ketika itu, dan akhirnya mereka melepaskan apa yang telah dia lakukan. Jadi dia tinggalkan karena Abu Bakar datang ketika itu bentuk-bentuk dari apa namanya, hal-hal yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menyakitkan tentu saja, karena dianggap Rasulullah orang yang datang membawa fitnah di tengah-tengah Makkah itu, yang memecah belah orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ketika itu dengan ajaran yang beliau bawa. Padahal Rasul tidak memecah belah, Rasul hanya menyampaikan mana yang benar, yang pantas untuk diikuti, agar tindakan kita benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia memecah belah, tapi menyampaikan sesuatu petunjuk yang benar agar masyarakat punya panduan dalam hidup siapa sebenarnya yang pantas untuk mereka sembah. Kan wajarlah mereka marah kan.
selama ini yang mereka sembah adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan itu adalah penyimpangan, itu adalah kesyirikan. Enggak boleh ada yang disembah selain Allah. Dan itu adalah Tuhan yang selama ini mereka, patung-patung adalah Tuhan yang selama ini mereka sembah. Jadi kemarahannya itu dibuktikan oleh mereka dengan tindakan-tindakan yang sangat menyakitkan. Tapi satu ketika ada Abu Jahal yang bilang kepada kawan-kawannya, saya kalau nampak nanti saya Muhammad itu dekat-dekat ke Ka'bah ini lalu dia sujud, meletakkan wajahnya dalam bentuk sujud, akan saya cekik dia, akan saya siksa dia. Pas mereka lagi duduk-duduk, datang Nabi, dan Nabi sholat dan sujud. Mencoba, Abu Jahal mencoba untuk mendekati, tapi dia diam dan berhenti. Apa kata kawan-kawannya? Malaka ya Abul Hakam, apa yang terjadi padamu wahai Abul Hakam? Karena panggilannya adalah Abul Hakam. Kamu bilang kamu akan mencekiknya. Apa kata dia? Demi Allah, ketika saya melangkah mendekati dia, seolah-olah antara saya dengan dia ada parit yang begitu dalam dan saya tidak bisa mendekati dia. Jadi pas ketika ingin mendekati, nggak bisa dia mendekati Rasul itu karena antara dia dengan Nabi ada parit yang menghalang, tidak bisa dia bergerak menuju Rasul. Dan di situ sebenarnya sudah ada kekaguman dia terhadap sosok yang namanya Muhammad. Jadi di hati petinggi-petinggi Quraisy itu banyak sebenarnya di antara mereka yang secara diam-diam sebenarnya mereka mengakui bahwa ini pasti bukan manusia biasa, pasti ini utusan Allah. Cuma dikalahkan oleh gengsi. Kata Rasul, laudana minni lahtatafathul malaikatu udwan. Kalaulah seandainya dia tetap mendekati kepada saya, niscaya malaikat akan mencincang anggota tubuhnya satu persatu begini. Kalau dia tetap berupaya untuk mendekati. Dan itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sosok yang memang dijaga oleh Allah. Tidak mungkin dia wafat sebelum Islam sempurna. Cuma kenapa mesti ada Rasul mengalami tindakan-tindakan seperti itu padahal Allah menjaganya? Kan mungkin saja orang bertanya kan, kalau memang Allah menjaganya, kenapa tetap saja ada tindakan-tindakan yang dialami oleh Nabi? Itu sesungguhnya adalah gambaran bahwa mendakwahkan Islam itu tidak selalu mulus dan akan pasti selalu ada tantangan-tantangan, dan tantangan-tantangan itu sebenarnya adalah ujian bagi keimanan. Oleh karena itu selamanya dakwah akan selalu ada tantangan. Nggak usah bermimpi mendakwahkan kebenaran itu nanti mulus-mulus saja. Rasul sebagai orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tetap saja dia mengalami, cuma ketika ada kondisi-kondisi yang memang akan benar-benar menyakitkan, itu Allah buktikan kalau Rasul terjaga. Itulah contoh tadi Abul Hakam, kalau dekat dia sini nanti sujud dia akan secekik lehernya. Pas dia mau mendekati, tiba-tiba ada seolah-olah ada parit antara dia dengan Rasul. Dan Rasul bilang, seandainya dia tetap mendekat, malaikatlah yang akan dimutilasinya itu, odwan. Dan itu bukti Allah menjaganya. Nah, oleh karena itu bagi para mubalik, bagi para dai, para ulama, barangkali apa yang dia alami pada hari ini dalam mendakwakan Islam belum ada bandingnya dan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh generasi yang hidup pada masa Islam awal dulu. Dan yakinlah bahwa setiap kali ada tantangan-tantangan itu sesungguhnya hanyalah
cara oleh Allah untuk membuktikan dan menguji keimanan kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak dicoba, tidak diuji. Berarti ujian adalah cara untuk membuktikan iman kita. Kalau berani beriman, berarti berani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru nanti ketika tidak pernah ada ujian dalam kehidupan kita, mungkin kita perlu mempertanyakan, jangan-jangan Allah belum mengakui iman kita. Kok aman-aman aja, rizkinya lancar apa semua, nggak ada ujiannya oleh Allah. Jangan-jangan kita belum beriman. Asal beriman pasti ada ujian. Nah, oleh karena itu ciri pertama pada masa jahriyah ini adalah kasratul idza washtidadul bala, beratnya ujian dan cobaan yang langsung dialami oleh Rasul dan juga oleh para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya itu dalam catatan sejarah luar biasa, betapa dahsyat ancaman-ancaman yang mereka hadapi, tetapi semua mereka siap untuk menghadapi itu karena mempertahankan iman. Ada namanya Khabbab Ibnul Arad, itu sahabat Rasul. Khabbab Ibnul Arad itu kerjanya adalah dia pandai besi. Dia bisa buat pedang, dia bisa buat rantai. Jadi kalau persiapan-persiapan perang, rantai, pedang itu dia yang buat. Pandai besi dia. Satu ketika dia sedang lagi memanaskan besi itu, dan dia sudah masuk Islam. Di awal-awal keislamannya datanglah orang-orang Quraisy itu, diambilnya besi panas itu, diletakkannya di dadanya Khabbab Ibnul Arad sambil memaksa agar kembali kepada agama semula. Kira-kira kita sanggup nggak itu menahan seperti itu? Besi yang sedang dipanaskan, karena memang itu kerja dia, diletakkan di dadanya sambil dipaksa agar kembali kepada agama semula. Tapi dia tidak bisa menerima untuk kembali, dan dia tetap mempertahankan keimanannya. Kisah yang sangat masyhur itu kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu salah seorang dari budak. Dia budak dari Umayyah ibn Khalaf. Masuk Islam dia, dan membuat tuannya murka, marah. Diikatnya Bilal itu, kemudian diletakkan di tengah panas matahari, diletakkan pula batu besar di badannya. Kadang-kadang dia juga diseret-seret di jalan-jalan Mekah itu sambil diikat dan dipaksa untuk kembali kepada agama semula. Apa jawaban Bilal? Ahad, ahad, ahad. Ahad itu istilah atau satu ungkapan yang mengatakan bahwa saya hanya percaya kepada yang ahad. Qul huwallahu ahad. Itulah yang keluar dari mulut dia. Ahad, ahad, ahad. Sampai pada akhirnya lewat Abu Bakar. Lewat Abu Bakar As-Siddiq, kasihan dia nengok sahabat yang sudah masuk Islam walaupun dia seorang budak. Abu Bakar tidak punya hubungan apa-apa dengan Bilal. Hubungannya hanya satu, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar lah yang membeli Bilal itu kepada dari tuannya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar nanya, berapa harga budak kalian ini? Dan tujuan Abu Bakar adalah untuk membebaskannya supaya dia tidak mengalami lagi hal yang menyakitkan.
ketika disampaikan harga itu oleh Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya, diberikan uang itu oleh Abu Bakar, nih uangnya, bebaskan dia. Lalu kata Umayyah, bawalah dia, saya tidak butuh kepada budak seperti ini. Jadi Umayyah tidak butuh kepada budak seperti ini, tapi Abu Bakar membutuhkan orang yang seperti ini di dalam membela Islam. Itu gambaran dari kasratul idza wastidadul bala, betapa dahsyatnya ancaman-ancaman yang menyakitkan yang dialami oleh para sahabat pada fatrah dakwah jahriyah. Juga disampaikan sebuah kisah yang dialami oleh Ammar ibn Yasir. Ammar ada ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Satu keluarga sudah masuk Islam. Semua ketiga-tiganya itu disiksa oleh orang-orang jahiliyah. Lewat Rasul ketika itu, pada saat dia disiksa, Rasul hanya mendoakan. Rasul juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang yang masuk Islam itu disiksa oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Rasul? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga menunggu kalian. Fa inna mau'idakumul jannah. Jadi dalam penyiksaan itu, ibunya Ammar itu ditombak oleh orang-orang kafir Quraisy itu, kena kemaluannya, wafat. Namanya Sumayyah. Sumayyah inilah perempuan pertama yang syahidah dalam catatan sejarah Islam. Jadi perempuan pertama yang mati syahid dalam membela Islam itu adalah ibunya Ammar yang bernama Sumayyah. Ayahnya juga bernama Yasir. Itu juga meninggal ketika disiksa itu. Berbagai macam bentuk siksaan yang dialami oleh satu keluarga ini. Pada saat Ammar ibn Yasir dipaksa untuk mengucapkan kata kufur, ini ayahnya sama ibunya sudah meninggal. Tapi Ammar ibn Yasir itu punya pertimbangan, karena ayah ibunya sudah meninggal, dia ingin menyelesaikan prosesi pemakaman ayah dan ibunya, dan akhirnya terlontar oleh Ammar ini ungkapan kekufuran itu, seolah-olah dia kembali kepada agama semula, bebas dia. Tetapi dengan penuh penyesalan, berlarilah Ammar ini pergi menemui Rasul, menyesali apa yang telah dia lakukan. Kenapa dia tiba-tiba mau untuk mengucapkan kata kufur? Para orang tuanya dua-duanya sudah mati syahid dalam membela Islam, tidak mau mengucapkan kata kufur, tapi Ammar siap mengucapkannya. Ketika itulah turun sebuah ayat yang mengatakan jika dia masih tetap beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi lafaz kufur tadi kalau seandainya dalam keadaan terpaksa dia mengucapkannya, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan, berarti itu tidak mengapa. Ketika ayat itu diturunkan, barulah Ammar ibn Yasir merasa tenang, karena khawatir dianggap nanti sebagai orang yang sudah kufur dengan ucapan tadi, tapi ternyata hatinya tetap dalam keimanan. Ini juga sebagai satu contoh nanti oleh para fuqaha dalam kajian-kajian fikih, bolehnya untuk melakukan sesuatu yang terlarang pada saat kondisi darurat. Karena ada dalam kajian fikih, jadi sirah itu kadang-kadang atau banyak dari poin-poin sirah yang bisa nyambung nanti dengan kajian-kajian fikih. Karena ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, mengucapkan kufur kan terlarang. Tetapi dalam kondisi terpaksa,
dan dengan tujuan-tujuan tertentu, sementara hatinya tetap dalam keadaan beriman. Maka Rasul tidak menghukumkannya sebagai orang yang kufur, bahkan Rasul menenangkan pikirannya Ammar bahwa dia tetap sebagai orang yang beriman. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ketika itulah Ammar merasakan ketenangan hatinya, karena ternyata apa yang telah dia lakukan tidak membuat dia dihukumkan sebagai orang yang kufur. Ikhwati fillah, ini beberapa contoh dari apa yang dialami oleh sahabat-sahabat dahulu pada masa Fatrah Jahriyah, pada masa dakwah Jahriyah, dakwah secara terang-terangan yang ternyata memang berbagai macam bentuk tindakan-tindakan yang menyakitkan itu mereka hadapi. Oleh karena itu, kalau seandainya kita dalam berdakwah pada hari ini lalu ada tindakan-tindakan atau ada cobaan-cobaan, ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, barangkali itu mungkin tidak seberapa dari apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus dihadapi memang secara sabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikannya kekuatan dalam menghadapi berbagai macam bentuk tantangan-tantangan itu. Baik, yang kedua, ciri-ciri masa Fatrah Jahriyah itu, yang kedua adalah muwajahatud da'wati bisyattal asalib li saddin nasi anha. Orang-orang kafir Quraisy itu melawan dan menghadapi dakwahnya Rasul itu, menghalangi dakwahnya Rasul itu bisyattal asalib, dengan berbagai macam bentuk, metode dan cara untuk menjauhkan orang dari dakwah Nabi. Jadi ada banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang kafir Quraisy dulu, agar manusia itu jauh dari dakwah Nabi, agar mereka meninggalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Nah, di antaranya as-sukhriyah wa tahqir wal istihza wa takdzib wa tadhik. As-sukhriyah, kata-kata yang menghina. As-sukhriyah wa tahqir itu penghinaan-penghinaan melalui kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Apa contohnya? Di antara bentuk kata penghinaan itu dikatakan bahwa Rasul itu majnun. Majnun itu gila. Dalam ayat itu ada dikatakan seperti itu, ungkapan orang-orang jahiliyah itu. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Apa kata mereka? Wahai orang yang nuzzila alaihi dzikru, yang kepadanya diturunkan az-dzikru. Az-dzikru itu Al-Qur'an. Innaka lamajnun, sesungguhnya kamu adalah gila. Itu tuduhan, penghinaan. Dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Karena dalam ayat juga dikatakan wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Wa qala al-kafiruna, orang-orang kafir itu berkata, hadza sahirun kadzdzab. Yang ini itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir dan pembohong. Jadi dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang pembohong, dan berbagai macam bentuk kata-kata yang lain disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegar dalam dakwahnya, dan ternyata orang-orang pun tak terhalang untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tuduhan-tuduhan mereka itu tidaklah terbukti. Dikatakan majnun, bagaimana mungkin dikatakan dia sebagai orang yang majnun, orang yang selama ini dihormati,
dibilang kadzab, dibilang pembohong. Bukankah selama ini Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dipercaya? Jadi mereka bagaikan melawan matahari gitu. Orang yang selama ini mereka percayai, bahkan diberikan gelar Al-Amin, belum jadi nabi dia sudah disebut dengan Al-Amin. Tidak akan semudah itu untuk dituduhkan bahwa dia adalah sebagai kadzab. Dituduh sebagai tukang sihir, itu juga akan menjadi sesuatu yang mustahil. Karena mereka tahu bagaimana perilaku bagi tukang sihir itu sendiri. Dan itu tidak ada pada Rasul. Tapi kesabaran Rasulullah SAW membuat dia tetap tegar dalam menyampaikan dakwah itu, sehingga apapun yang diucapkan oleh masyarakat jahiliyah yang dalam bentuk penghinaan itu diabaikan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata juga tidak membuat orang-orang lari dari Rasulullah. Bahkan semakin dia dihina, semakin pula orang tertarik dengan apa yang dia bawa. Jadi kebenaran itu tidak bisa dibendung. Bagaimana orang ingin memfitnah kebenaran, karena kebenaran itu dibela oleh Allah. Kadang-kadang dengan difitnahnya kebenaran itulah orang semakin tertarik untuk mempelajarinya. Dulu ketika Al-Quran dihina di Eropa, malah orang Eropa semakin banyak masuk Islam. Semakin penasaran orang, kok Al-Quran dituduh begini, ada apa sebenarnya dalam Al-Quran. Mulai mereka baca Quran, mulai mereka coba tengok isinya, yang ternyata isinya mengagumkan. Jadi kebenaran itu memang al-haq itu tidak bisa dibendung, karena al-haq itu milik Allah. Bahkan salah satu dari nama Allah pun adalah al-haq, dari Asmaul Husna. Hari ini pun juga akan terjadi seperti itu. Ketika ada orang menyampaikan kebenaran Islam, kemurnian Islam, akidah yang murni itu begini, itu pasti akan banyak tentangan-tentangannya nanti. Tetapi semakin dia difitnah, semakin dia ditantang, justru itu akan semakin kuat penyebarannya. Karena semakin membuat orang terdorong untuk mempelajari, mendalami, dan sampai pada akhirnya justru orang siap untuk menerima dan mengambil kebenaran itu. Nah, jadi salah satu dari uslub yang mereka lakukan, cara yang mereka lakukan untuk menjauhkan orang-orang dari apa yang diajarkan oleh Nabi, itu dengan menuduh Nabi dengan sesuatu yang tidak benar, gilakah, sihirkah, pembohongkah. Tetapi semua itu tidak menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pada poin yang kedua, bentuk dan cara mereka menjauhkannya adalah taswihu ta'alimihi wa itsaratus syubuhat. Mereka itu mengaburkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Nabi, wa itsaratus syubuhat, dan menyebarkan berbagai macam bentuk syubhat. Jadi diberikannya syubhat-syubhat terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Apa contohnya? Contohnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin. Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Dibilangnya seperti itu. Kalian tidak usah ikut Muhammad itu. Yang disampaikan oleh Muhammad itu hanyalah asatirul awwalin. Itu adalah dongeng umat-umat terdahulu. Dan kadang Nabi menyampaikan kisah-kisah Nabi Musa dengan berbagai macam bentuk mukjizatnya. Tongkat bisa jadi ular, laut bisa terbelah jadi jalan. Apa kata mereka tentang yang disampaikan itu? Asatirul awwalin. Itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan itu adalah cara mereka agar mereka jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan ternyata kalau kita lihat perkembangan dakwah Islam sampai hari ini, atau perkembangan masyarakat sampai pada hari ini, tuduhan-tuduhan seperti itu ternyata masih aja ada.
Ini baru aja kemarin viral itu seorang rektor yang juga ikut-ikutan bilang bahwa Quran adalah asatirul awwalin, adalah dongeng orang-orang terdahulu. Berarti sama dengan orang jahiliyah dulu kan? Berarti sikap orang-orang jahiliyah dulu itu terhadap Al-Quran sampai hari ini itu juga masih ada. Dia bukan pula orang tidak berpendidikan, itu profesor pula dia. Dan dia bisa sanggup mengatakan seperti itu. Berapa banyak istilah-istilah yang menghina yang dituduhkan kepada Islam hari ini. Kadrunkah namanya, kadal gurun, macam-macam diistilahkan. Orang terkebelakang lah namanya. Wanita-wanita yang berjilbab itu dianggap mereka-mereka yang wanita gurun yang terkebelakang. Itu semua adalah mengulang apa yang dulu juga pernah diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Dan ternyata tujuannya adalah untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, untuk menjauhkan mereka-mereka yang menganut Islam dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak ayat yang menceritakan seperti itu, diberikannya sesuatu yang dalam bentuk subuhat. Subuhat itu kan sesuatu yang samar-samar supaya orang ragu dengan apa yang dibawa. Itulah contohnya tadi. Ada lagi dikatakan in hadza illa ifkun iftara. Ini enggak lain kecuali ifkun, kebohongan yang disampaikan oleh, yang dibuat-buat oleh Muhammad. Jadi yang disampaikan itu adalah kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat oleh beliau. Juga mereka mengatakan ini hanyalah disampaikan oleh manusia biasa, di mana Rasul itu ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul itu makan seperti kita makan biasa, dan juga dia kadang jalan di pasar. Berarti dibawa oleh manusia biasa. Kalau memang ini benar-benar datang dari Allah, tidak akan dibawa oleh manusia biasa seperti dia. Itu syubhatnya. Sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang jahiliyah yang tujuannya sekali lagi adalah untuk menjauhkan orang-orang yang telah menganut Islam dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah. Jadi itu diantara baru 2 poin yang kita bahas yang berkaitan dengan karakter atau ciri-ciri masa dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Yang pertama sekali adalah banyaknya ancaman dan siksaan yang dialami oleh para sahabat. Yang kedua, berbagai macam bentuk cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah untuk menjauhkan umat Islam dan sahabat-sahabat itu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semua tidak berhasil untuk menjauhkan mereka, bahkan justru membuat mereka semakin tertarik dengan Islam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa menambah wawasan sirah kita. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, masih dalam ciri-ciri masa jahriyah itu pada poin 3, 4 dan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu.
maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.